Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar setiap kita hari ini? Saya percaya apapun kondisi kita, kita ada dalam lindungan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Mari saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur hari ini Kau jadikan ya Tuhan untuk kami boleh nikmati dan untuk kami lakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Kami rindu ya Tuhan ketika hari ini kami boleh mulai atau lewati ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami. Biarlah sungguh melalui firman-Mu kami boleh mengalami betapa besarnya cinta Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pun dapat menjadi anak-anak Tuhan yang semakin serupa Tuhan dan melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan melalui firman-Mu karena kami siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, refleksi Gema kita hari ini diberikan judul Tidak Terlambat yang terambil dari 2 Tawarik 33. Namun kita akan membacanya di ayat 9 sampai 13 saja, demikian firman Tuhan. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara, saya percaya kita semua pernah mendengar kalimat yang berbunyi seperti ini. Better late than nothing. Atau dapat diartikan sebagai lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Saudara sekalian, kalimat ini memiliki 2 nuansa. Yang pertama bernuansa negatif dan juga bernuansa positif. Nuansa negatif yang seperti apa? Mungkin saja seperti mereka yang suka telat datang ke gereja. Mungkin mereka hanya datang ke gereja begitu saja, yang penting datang ke gereja. Oleh sebab itu pada saat waktunya datang ke gereja, mungkin mereka menyibukkan diri dengan berbagai banyak hal, sehingga bagi dia datang on time itu tidak penting sama sekali. Oleh sebab itu ketika mereka sampai datang ke gereja, kemudian mungkin ada yang bertanya, kok kamu datang terlambat dan lain sebagainya. Orang itu mungkin akan berkata, ya lebih baik datang terlambat daripada tidak sama sekali. Seperti itu. Yang kedua yaitu adalah kepada orang yang mungkin baru mengetahui ada penyakit serius yang baru saja dia temukan pada saat pengecekan dan konsultasi ke dokter. Saudara sekalian, mungkin saat itu sudah terlambat bagi dia karena mungkin sudah ada stadium dan lain sebagainya. Tapi bagi dia secara pribadi, lebih baik tahu terlambat daripada tidak tahu sama sekali. Karena sekalipun terlambat, dapat dilakukan pengobatan-pengobatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Namun bagaimana dengan pertobatan orang percaya? Apakah istilah ini juga berlaku? Apakah ada kata terlambat untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan? Saudara, jawabannya adalah tidak ada. Walaupun kita sudah hidup begitu jauh dari Dia, hidup begitu lama meninggalkan Tuhan, namun masih selalu terbuka kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Dan hal ini kita dapat pelajari dari seorang tokoh yang tadi kita baca, yaitu adalah Raja Manasye. Saudara sekalian, Raja Manasye adalah raja yang terkenal memiliki kejahatan yang begitu luar biasa. Ia melakukan segala perbuatan yang jahat dan keji di mata Tuhan. Meskipun demikian, Tuhan masih berfirman kepada Manasye dan rakyatnya. Namun sangat disayangkan, sekalipun Tuhan telah berfirman, namun mereka tidak menghiraukannya. Allah menunjukkan belas kasihan dan kesabaran yang besar kepada Raja Manasye dan rakyatnya. Belas kasihan ini tidak seharusnya disia-siakan. Namun faktanya mereka menyia-nyiakan hal itu.
Mereka tidak mendengarkan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan menyerahkan mereka ke tangan panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Raja Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Saudara, dalam kondisi terdesak, Manasye berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah. Ia sungguh-sungguh bertobat dan berdoa kepadanya. Dia berdoa memohon pertolongan Tuhan. Pertobatan Raja Manasye yang sungguh-sungguh itu pada akhirnya membuat Tuhan mengabulkan doanya dan membawanya kembali ke Yerusalem, lalu memulihkan statusnya, kedudukannya sebagai seorang raja. Sebagai respon terhadap pertolongan Allah, Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kita bisa lihat di ayat yang ke-13. Arti harafiah dari kata Ibrani yang diterjemahkan mengakui itu artinya yaitu adalah mengetahui atau mengenal. Di sini jelas bahwa sebelum peristiwa itu Manasye tidak mengenal Tuhan. Tentu hal ini sangat kontras sekali dengan ayahnya Raja Hizkia yang sungguh-sungguh hidup takut akan Allah. Perubahan diri pada Raja Manasye menunjukkan bahwa pengenalan seseorang akan Allah tidak secara otomatis menurun pada diri anak atau cucunya. Anak harus diajar untuk mengenal Allah secara pribadi sedini mungkin. Mengenal Allah secara pribadi, bertobat dan berbalik dari dosa. Tidak mungkin kita mengenal Allah bila kita tidak bertobat dan berbalik dari dosa. Pertanyaannya yaitu adalah, apakah Anda sudah sungguh-sungguh bertobat dan mengenal Allah secara pribadi? Bila belum, mari kita manfaatkan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita untuk datang bertobat kepadanya. Selagi kita masih diberikan nafas kehidupan, mari kita datang untuk bertobat kepadanya. Mari kita ikut tuntunan kuasa Roh Kudus yang menguduskan setiap hari, yang menolong kita untuk bertobat dari sehari ke sehari. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan dan menghiburkan kita bahwa masih ada kesempatan. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, ampuni kami apabila selama ini kami menyia-nyiakan banyak waktu untuk bermain-main dalam dosa. Mungkin dalam pikiran kami bahwa masih ada kesempatan dan masih ada kesempatan sehingga membuat kami tidak serius hidup di hadapan Tuhan. Namun biarlah Tuhan melalui firman hari ini kami diingatkan bahwa sungguh kesempatan kami masih hidup tidak ada satupun yang tahu. Tapi biarlah dalam setiap kesempatan demi kesempatan kami boleh pakai dan melihat hal itu untuk hidup dalam pertobatan penuh di hadapan Tuhan. Untuk hidup menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Ada kalanya kami lemah, kami terbatas ya Tuhan. Namun kami bersyukur ada Allah Roh Kudus yang akan mengingatkan dan menolong kami. Ajarkan kami ya Tuhan untuk senantiasa taat kepada tuntunan kuasa Roh Kudus yang menuntun kami kepada pertobatan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Kita boleh merenungkan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan memberkati. Have a nice day.